Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan Olimpiade Guru Matematika tingkat SMP. Nah, kita lanjut saja langsung ke pembahasan nomor 9. Nala dibeli uang jajan oleh ibu tiap bulan. Pada bulan Januari, ibu memberi Nala 100.000. Pada bulan selanjutnya selalu bertambah X dari bulan sebelumnya selama setahun. Dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa uang yang diberikan ke Nala itu membentuk barisan aritmatika. Kita misalkan suku pertamanya kan 100. Suku keduanya ya 100 ditambah dengan X. Bulan ketiga 100 tambah X ditambah X lagi, atau jadinya 100 tambah 2X. Begitu seterusnya hingga bulan ke 12, atau jadinya 100 ditambah 11X. Lanjut. Jika rata-rata uang jajan Nala per bulan adalah 166.000, maka berapa nilai X? Nah, rumus rata-rata sendiri itu kan jumlah dari U1, U2 sampai yang terakhir itu suku 12 atau bulan 12 dibagi dengan 12. Atau bisa kita tulis S12 per 12. Nah, bisa kita menggunakan rumus deret aritmatika. Yang ini sampai sini dibagi 12 nanti sama dengan 166. Dan seterusnya nanti bisa kita dapat nilai X. Tapi untuk video kali ini saya akan menggunakan cara lain. Yakni jika kita diketahui itu barisan aritmatika, maka rata-rata barisan tersebut itu sama dengan suku tengahnya. Nah, suku tengah sendiri itu nilainya sama dengan suku pertama ditambah dengan suku terakhir, kemudian dibagi 2. Saya ulang, khusus untuk barisan aritmatika, rata-ratanya itu sama dengan suku tengah. Nah, misal, saya ambil contoh, 1, 3, 5, 7, 9. Ini kan barisan aritmatika bedanya 2. Dari 5 suku tengahnya adalah 5. Maka kalau kita tambah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, itu kan 25. Dibagi 5 ya dapat 5. Nah, suku tengah sendiri itu sama dengan suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2. Nah, seperti itu. Jadi, pembahasan soal kali ini saya menggunakan itu saja, yaitu rata-ratanya sama dengan suku pertama ditambah suku terakhirnya 12, kemudian dibagi dengan 2. Rata-ratanya tadi 166, suku pertamanya 100, suku ke-12-nya 100 ditambah 11X, kemudian dibagi dengan 2. Nah, kita kali silang saja. 2 kali 100, 200. 2 kali 66, ya 132. Sama dengan 100 tambah 100, 200. Ditambah 11X. Nah, ini kan bisa kita, oh ini 200 ya. Nah, ini 200, ini bisa kita coret ya. Ini 200 dengan 200. Atau kita peroleh 132 sama dengan 11X. Atau X sama dengan ya 132 dibagi 11. Jawabannya adalah 12. Atau kalau kita kembalikan ke soal, nilainya adalah 12.000. Bisa dipahami? Kita lanjut ke soal berikutnya, yakni soal nomor 10. Ketika ada beberapa warga di RT 1 terkena COVID, maka Pak Amir harus menghindari beberapa titik jalan menuju ke masjid. Banyaknya jalan tersingkat yang dapat ditempuh Pak Amir dari rumahnya yang ini menuju masjid tanpa melalui titik merah ini dan ini adalah. Nah, kita menggunakan, kan kalau dari rumah ke masjid itu menggunakan 2 arah ya, yaitu arah ke atas dengan arah ke kanan supaya terdekat. Jadi kita menghindari arah ke kiri dengan arah ke bawah. Kapan di jalan itu ada arah ke kiri atau arah ke bawah, pasti dia menggunakan jalan bukan yang tersingkat. Karena tersingkat itu kalau kita hitung menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 langkah kalau kita hanya menggunakan atas dan kanan. Jika kita menggunakan kiri saja,
ada kirinya atau ada bawahnya, maka pasti lebih dari 9 langkah. Nah, sekarang saya mau nanti ada banyak jalan ke satu titik, itu dinyatakan atau diperoleh dari dua arah, yaitu dari arah kirinya kalau kita menggunakan arah ini kanan, atau bisa juga yang ini ke atas, atau dia beroleh dari arah bawahnya. Artinya apa? Kalau dari arah kiri ada sebanyak A jalan, dari arah bawah ada sebanyak B jalan, maka dari awal ke titik ini itu ada sebanyak A ditambah B jalan. Saya ulang, dari setiap titik yang ada di sini itu diperoleh dari kirinya dan dari bawahnya. Dari kirinya misalkan ada sebanyak A jalan, dari bawahnya ada sebanyak B jalan, maka titik ini ada sebanyak A tambah B jalan. Nah, coba perhatikan, misal, nah ini saya sudah perbesar, kita startnya dari sini. Kalau kita isi yang titik-titik ini, nah kalau ini kan kita start dari sini, maka titik ini itu diperoleh dari sini saja kan, berarti ada satu jalan. Ini juga satu jalan, ini satu jalan, karena cuma dari arah kirinya. Sama seperti ini kan cuma dari arah bawahnya ya, titik ini, titik ini. Nah makanya ini satu jalan, satu. Nah kita lanjut. Titik yang ini kalau kita perhatikan bisa dari arah kirinya, bisa dari arah bawahnya. Maka ini ada sebanyak dua jalan. Kalau kita telusur ya ini satu, ini yang kedua. Nah seperti itu maksudnya. Titik berikutnya yang ini, dari kiri itu 2, dari bawah 1, berarti 3. Kita lanjut saja, ini 4. Misal maksudnya 4 ini saya ulang. Nah ini dari sini ke sini itu ada 4 cara. Ini yang pertama 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah seperti itu. Nah karena jalan yang kita cari itu dilarang melewati titik merah, nah kita tandaikan dulu, ini tidak boleh dilalui, ini tidak boleh dilalui. Nah kita isi titik-titik berikutnya. Yang titik ini kita bisa isi dari arah kirinya, yaitu 4. Titik ini belum boleh diisi. Kenapa? Karena dari kirinya belum ada. Titik ini juga dari kirinya belum ada. Nah, maka titik ini bisa kita isi, yaitu dari arah bawahnya saja. Dari arah kiri kan tidak ada. Berarti ini nilainya adalah 3. Kita lanjut saja. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11. Titik ini sudah bisa diisi? Belum. Karena yang ini belum ada. Ini cuma bisa diisi dari arah bawahnya, yaitu 7. Nah, maka ini sudah boleh kita isi, yaitu 18. Titik ini tidak bisa, belum. Nah, berarti yang berikutnya adalah titik yang ini. Dari arah kirinya cuma 1. Titik berikutnya ini, 1 tambah 1, 2. Nah, ini bisa kita isi lagi. Ini kan dari arah kiri saja, yaitu 2. Yang ini bisa dari kirinya, bisa dari bawahnya. 2 tambah 7, 9. Lanjut, 9 tambah 18, 27. Nah, tinggal kita isi dari kiri saja. Ini 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 9, 13. 13 tambah 27 adalah 40. Maka dari rumah menuju masjid itu ada sebanyak 40 jalan terpendek yang menggunakan 9 langkah. Cara ini digunakan jika kondisinya khusus, ya seperti ini, ada yang tidak boleh dilewati atau tidak sempurna kotak-kotaknya. Beda dengan misal saya ada kotak yang lain. Nah, misal seperti ini. Kalau seperti ini, selain menggunakan cara jumlah-jumlah seperti ini, ada cara lain. Kalau kita bahas, nah misalkan dari titik A ke titik B, nah itu kan supaya jalan terpendek, arahnya langkah yang digunakan itu kanan dan atas. Nah, kalau kita hitung, kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Menggunakan 5 kanan. Atas menggunakan 3. Atau bisa kita tulis, ada 5 huruf K dan ada 3 huruf A. Ya, mewakili 5 kanan, 3 atas. Jika ini kita permutasikan, tiap permutasinya itu mewakili satu jalan dari A ke B. Misal kalau saya tulis K, A, jalurnya yang ini. Nah, seperti itu. Misal lagi kalau saya tulis K, A, K, A, K.
Nah, maka jalurnya adalah kanan, atas, atas, kanan, 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 atas, kanan. Nah, seperti ini. Jadi tiap permutasi ini itu mewakili satu jalur dari A ke B, sehingga banyaknya yaitu ya permutasi dengan pengulangan. Ada 8 objek, 8 faktorial dibagi K kembar 5 dibagi 5 faktorial, A dibagi 3 faktorial, atau jawabannya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial. 3 faktorial nilainya 6. Kita coret 5 faktorialnya, kita coret 6-nya, sehingga jawabannya adalah 56. Cara ini digunakan jika kotak-kotaknya itu lengkap. Bisa dipahami? Kita lanjut. Nomor 11. Ada 4 bilangan bulat positif berurutan. Nah, kita misalkan saja yang pertama adalah A, berarti yang berikutnya adalah A plus 1, A plus 2, A plus 3. 3 dari mereka jika dikalikan menghasilkan 44.030. Berapakah penjumlahan keempat bilangan bulat positif tersebut? Nah, kalau kita jumlahkan ini, itu hasilnya adalah ya A, 4A. 1 ditambah 2 tambah 3 dapat 6. Atau kalau kita sederhanakan, itu menjadi 4 dikali A tambah 1 ditambah 2. Maksudnya adalah, jika ini kita bagi 4, itu ada sisanya 2. Maka kita bisa mencoret beberapa pilihan. Misal ini, 104 itu kan bisa habis dibagi 4, maka tidak mungkin bernilai 104. 106, kalau dibagi 4 sisanya 2, berarti mungkin. 124 habis dibagi 4. Nah, berarti tidak mungkin. 136 juga habis dibagi 4. 142 jika dibagi 4 masih ada sisanya 2. Nah, berarti kemungkinannya cuma ya 2 ini. Kita coba yang pertama dulu. Jadi 4A ditambah 6 untuk opsi B itu sama dengan 106. 6 pindah ke kanan jadi kurang. Jadi 4A nilainya 100. Atau A nilainya adalah ya 100 dibagi 4, 25. Atau keempat angka tersebut itu 25, 26, 27, dan 28. Tapi kalau kita perhatikan, nilai maksimal di antara 3 angka yang kalau kita kalikan itu kan 26 dikali 27 dikali 28. Ini kan kalau kita pakai pembulatan saja. Kita bulatkan saja 30. 30 kali 30 kali 30. Maka nilainya itu kurang dari ya 3 kali 3 kali 3, 27.000. Artinya nilai terbesarnya saja itu kurang dari 27.000. Maka tidak mungkin nilainya adalah ya 44.030. Maka jawabannya adalah E. Nah, kalau kita lanjut, misalkan kita kerja, meskipun kita sudah dapat jawabannya, 4A ditambah 6 sama dengan 142. 4A sama dengan 142 dikurang 6 itu 136. 136 kalau dibagi 4 kita peroleh 34. Atau keempat angkanya itu ya 34, 35, 36, dan 37. Nah, kalau kita perhatikan 44.030 ini kan habis dibagi 10 ya, atau dia habis dibagi 5. Yang ada faktor 5-nya di antara keempat angka ini, bilangan ini ada cuma 35. Maka 35 sudah pasti dipilih. Berikutnya lagi, kita ketahui bahwa 30, dua angka terakhirnya ini kan 30. 30 itu kan udah habis dibagi 4 ya. Artinya apa? 44.030 ini tidak habis dibagi 4. Maka bilangan yang dipilih tidak boleh kelipatan 4, yaitu yang ini. 36 tidak boleh kita pilih. Sehingga 3 bilangan yang dimaksud adalah 34 kali 35 kali 36. Coba kita cek. 34 dikali 35. 5 kali 4 20. Ini jadi 170. 3 kali 4 ini jadi 102. Kalau dijumlah 0, 9, 1, 1. Nah, kita kalikan lagi 1190 dengan 37. Nah, kita cukup sini saja. 7 kali 9 simpan 6, 7 kali 1. Nah, 3 kali 9
27. Nah, kita jumlahkan. Ini tadi masih ada nolnya. Ini 3. 3 tambah 7 0, simpan 1. 4, simpan 1, 4. Nah, bagaimana kalau soal ini tidak ada pilihan gandanya? Nah, kalau tidak ada pilihan gandanya, mau tidak mau kita harus faktorkan 44.030. Faktorisasi primanya ini kan bisa dibagi 10 ya, atau 2 dikali 5. Ini 4403. Nah, kita faktorkan lagi ini. Karena kita sudah tahu jawabannya yang ini, ya kan, kita tinggal tulis. Ini kan 2 dikali 17, ini 5 dikali 7, ini 37. Nah, ini kan sudah ada 2, 5. Jadi sisa, berarti ini bisa dibagi 7. Kalau ini kita bagi 7, 44 bagi 7, 6, 42, masih ada sisanya 2, 20 bagi 7, dapat 2, 14, masih ada sisanya 6, 63 bagi 7, 9. Nah, di sini yang letak susahnya, karena kita mencari lagi faktorisasi primanya ini 629. Nah, tapi karena kita sudah dapat jawabannya ya, kita dapat ini 17 dengan 37. Andai kan kita tidak tahu yang hasilnya ini, maka mau tidak mau ya harus dicari. Ini 629 bisa dibagi angka bilangan prima apa saja. Nah, kemudian angka-angka ini 2, 5, 7, 17 dengan 37 kita bagi-bagi atau pecah-pecah. Karena ini 37 angkanya sudah besar, maka dia sendiri. Nah, tinggal kita cari angka di sebelahnya. Ini kan ada 36 dengan 38. Karena 38 itu kan faktornya 2 kali 19. Nah, tidak ada faktor prima 19 di sini, maka tidak mungkin. Nah, berarti 36. Tinggal kita pilih di sini yang mana hasilnya 36. Karena ini tadi 36 yang tidak terpilih ya. Nah, berarti kita ke sebelahnya lagi. Ada 2 pilihannya kalau ke sebelahnya. Yang ini 39. 39 itu juga tidak mungkin karena tidak ada 13. Maka yang ini 35. Nah, 35 kita peroleh dari 5 kali 7. Sebelahnya lagi 34, kita peroleh dari 2 kali 17. Maka memenuhi, yaitu ada 4 bilangan berurutan, 3 diantaranya dikalikan, hasilnya adalah 44.030. Tapi kalau soal pilihan ganda kita bisa menggunakan cara seperti ini tadi. Bisa dipahami? Kalau bisa, ya kita lanjut ke nomor 12. 2 bilangan dipilih dari himpunan 1 hingga 12, di mana 2 bilangan yang dipilih bukan relatif prima. Nah, relatif prima sendiri itu kan FPB-nya 1 ya. Jadi kalau bukan relatif prima, maka FPB dari 2 bilangan tersebut, yaitu A dengan B, itu harus lebih dari 1. Banyak cara memilih 2 bilangan tersebut adalah, nah kita misalkan saja ini A, yang ini B. Jika A-nya 1, maka B itu tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Ya kalau 1 ya pasti FPB-nya selalu 1 ya. Kita lanjut 2. 2 kan bilangan prima ya, kita pilih setelah 2 yang genap, yaitu 4, 6, 8, 10, 12. Lanjut, jika A-nya 3, maka B-nya kelipatan 3, yaitu 6, 9, 12. Berikutnya lagi, jika A-nya 4, B-nya, ingat 4 ini kan faktornya cuma 2 ya, faktor primanya 2, berarti B-nya juga harus memiliki faktor 2, itu yang genap-genap. Tapi kita tidak bisa pilih angka di yang kurang dari 4, karena bakalan berulang yang ini. Maka kita pilih angka setelah 4, yang genap itu ya 6, 8, 10, 12. Lanjut, kalau A-nya 5, berarti B-nya cuma 10. Kalau A-nya 6, maka B-nya adalah yang memiliki faktor 2 dan 3 setelah 6, yaitu 8, 9, 10, 12. Lanjut, jika A-nya 7, setelah 7 yang terkecil kan 14. Padahal di sini cuma sampai 12 ya, berarti tidak ada pasangannya. 8, ini faktor primanya cuma 2, berarti yang genap saja, yaitu 10 dan 12. Lanjut, 9, faktornya cuma 3, berarti ya 12. Berikutnya 10. 10, 2 dengan 5, setelah 10 ya berarti cuma 12. Terus berikutnya adalah 11. 11 itu bilangan prima,
setelahnya itu 22 lewat, berarti tidak ada juga. Ya, tinggal kita jumlahkan. Ini ada sebanyak 5, ini 3, ini 4, ini 1, ini 4, yang ini 2, ini 1, ini 1. Tinggal kita jumlahkan 5, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 21. Jadi jawabannya ada sebanyak 21 pasangan yang tidak relatif prima atau yang FPB-nya lebih dari 1. Untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih.